7 hari lalu, suamiku meninggal. Aku kira duka paling berat dalam hidupku sudah selesai di hari pemakamannya. Ternyata aku salah besar. Di hadapan anakku yang masih kecil, ibu mertuaku berteriak mengusirku dari rumah. Katanya aku bukan siapa-siapa lagi. Katanya aku hanya beban. Aku keluar dari rumah itu dengan pakaian hitam dan mata bengkak. Tapi malam itu aku bersumpah, aku akan kembali. Bukan untuk balas dendam, tapi untuk tunjukkan pada mereka bahwa perempuan yang disakiti bisa berdiri lebih tinggi dari penghinaan. Dan tepat 7 hari setelah Raffi dimakamkan, aku menepati sumpah itu. Namaku Wulan. Aku masih ingat jelas aroma tanah basah di pemakaman seminggu lalu, suara tangis yang bersahutan, dan tangan-tangan yang menepuk bahuku sambil berkata sabar, ikhlas, tabah. Kata-kata itu terdengar indah, tapi nyatanya setelah Raffi pergi, semua yang tersisa hanyalah sepi dan kebingungan. Hari ini genap 7 hari sejak suamiku dimakamkan. Rumah masih penuh dengan bunga duka yang mulai layu, dan bau dupa yang menempel di udara membuat dadaku sesak. Setiap sudut rumah seperti menyimpan kenangan tentang Raffi, gelas kopinya di meja, sandal yang belum sempat kuangkat, bahkan jaket yang masih tergantung di kursi ruang tamu. Aku duduk di lantai, menatap bingkai foto kami di atas meja. Vi, kalau kamu masih ada, aku nggak akan sekuat ini pura-pura tenang, bisiku pelan. Tapi sebelum sempat menahan air mata, suara langkah keras terdengar dari arah dapur. Suara sendok jatuh lalu nada tinggi yang sudah sangat ku kenal. Wulan, suara itu tajam, menusuk. Ibu mertuaku, Bu Hartini, muncul dari balik pintu dapur. Wajahnya dingin, mata merah seperti menahan amarah yang sudah lama disimpan. Iya, Bu, jawabku pelan. Kamu ngapain aja dari pagi? Cuma duduk nangis nunggu belas kasihan orang? Nada bicaranya tak lagi seperti ibu yang dulu memelukku di hari pernikahan. Ia menatapku seperti menatap orang asing yang tak diinginkan di rumah ini. Saya baru aja bersih-bersih, Bu. Habis itu mau nyiapin makan buat Arka, kataku hati-hati. Bu Hartini menyilangkan tangan di dada. Nyiapin makan dari mana? Dari uang siapa? Aku terdiam. Suasana ruang tamu mendadak kaku. Dari arah kamar, Arka, anakku yang baru 7 tahun, muncul dengan wajah polos. Bu, aku lapar, katanya pelan. Bu Hartini menatapnya cepat. Lihat tuh anakmu, Wulan. Suaminya baru seminggu mati. Ibunya udah nggak bisa kasih makan. Aku menggigit bibir, menahan tangis yang sudah mengambang. Bu, saya cuma butuh waktu sedikit buat beresin semuanya, kataku lembut. Tapi beliau malah mengibaskan tangan. Berapa lama lagi? Kamu pikir rumah ini bisa terus nanggung kamu sama anakmu? Raffi udah nggak ada, Wulan. Kamu bukan siapa-siapa di sini. Kalimat itu seperti pisau. Aku tahu lidah manusia bisa lebih tajam dari belati. Tapi baru kali ini aku merasakannya begitu nyata. Bu, saya istri Raffi. Ibu juga tahu, saya nggak pernah minta lebih. Saya cuma mau tetap di sini sampai Arka siap. Cukup. Potongnya cepat. Saya nggak mau dengar alasan. Kamu mau tinggal di sini terus? Makan gratis, tidur gratis, pura-pura sedih biar dikasihani? Sudah. Saya capek lihat muka kamu. Setiap lihat kamu, saya cuma ingat anak saya yang udah nggak ada. Suaranya pecah di ujung kalimat. Aku bisa lihat. Ada air mata di matanya. Tapi juga ada kebencian yang tak bisa kusebut dari mana asalnya. Mungkin karena kehilangan. Mungkin karena rasa salah yang ditumpahkan padaku. Aku ingin menjelaskan. Tapi lidahku keluh. Di dalam kepalaku, suara Raffi seperti bergaung. Sabar ya, Wulan. Ibu memang keras kepala. Tapi hatinya baik. Aku ingin percaya kata-kata itu. Tapi ibu yang berdiri di depanku sekarang bukan ibu yang baik. Ia ibu mertua yang marah pada dunia dan menjadikanku sasaran empuknya. Saya nggak kemana-mana dulu, Bu. Arka masih kecil, kataku akhirnya. Saya cuma butuh waktu. Waktu? Bu Hartini tertawa pendek. Kamu pikir waktu bisa hidupin anak saya lagi? Waktu bisa kasih makan kamu? Kamu udah enak, Wulan. Hidup dari keringat anak saya. Sekarang dia mati. Kamu masih mau nebeng juga? Bu, jangan ngomong gitu. Kenapa? Emang salah? Aku memeluk Arka yang mulai menangis. Udah, anak. Jangan nangis. Tapi Arka menatap neneknya dengan wajah kecewa. Nenek jahat. Ini rumah ayah bukan rumah nenek, katanya polos. Bu Hartini membelalakan mata, menunjuk ke arah pintu. Keluar kalian kalau nggak suka. Rumah ini dari keringat saya, bukan dari Raffi. Jangan besar kepala. Aku ingin membantah, tapi aku tahu percuma. Orang yang sedang diselimuti duka bisa berubah jadi orang lain. Aku memegang tangan Arka, menatapnya dalam. Ayo nak, kita ke kamar dulu. Saat aku berjalan menjauh,
Bu Hartini masih bicara sendiri di belakang. Perempuan sekarang nggak tahu malu. Suami mati, masih pengen hidup nyaman di rumah mertua. Dasar, di kamar aku duduk di tepi ranjang. Arka memelukku erat. Bu, kita diusir ya? Suaranya kecil. Aku mengusap kepalanya, menahan sesak. Enggak, nak. Nenek cuma lagi marah. Kenapa nenek marah sama kita? Kadang orang yang kehilangan jadi lupa cara buat sabar. Arka mengangguk, tapi matanya masih merah. Aku kangen ayah. Aku menghela napas panjang. Ibu juga. Kami diam cukup lama. Hanya suara jam dinding yang terdengar. Detik demi detik terasa berat. Aku menatap langit-langit kamar. Di sana masih tergantung lampu yang dulu dipasang Raffi sendiri. Aku teringat malam-malam ketika kami bercanda di bawah cahaya lampu itu. Membicarakan masa depan. Rencana kecil yang tak sempat jadi kenyataan. Saat itu air mata jatuh tanpa bisa kutahan. Tapi aku tahu menangis tak akan membuat keadaan berubah. Pintu kamar terbuka pelan. Bu Hartini berdiri di sana lagi. Kali ini suaranya lebih pelan, tapi tetap menusuk. Kamu bisa tinggal di sini malam ini. Tapi besok beresin barangmu. Saya nggak mau lihat kamu lagi di rumah ini. Aku mendongak. Bu, tolong. Saya nggak punya tempat lain. Bukan urusan saya. Ia menutup pintu tanpa suara. Keheningan kembali memenuhi ruangan. Aku menatap Arka yang mulai tertidur dengan wajah basah. Aku menyelimuti tubuhnya, lalu duduk memandangi foto keluarga di meja kecil. Foto kami bertiga, aku, Raffi, dan Arka. Kami terlihat bahagia di sana. Raffi, bisiku pelan. Kalau kamu masih di sini, pasti kamu marah lihat cara ibumu memperlakukan aku. Tapi kemudian aku tersenyum kecil di balik air mata. Nggak apa-apa, Vi. Aku bakal kuat. Aku janji bakal jaga anakmu, jaga diri aku sendiri. Di luar kamar, suara Bu Hartini masih terdengar samar. Berbicara di telepon dengan seseorang. Entah siapa. Suaranya setengah berbisik, tapi cukup jelas di telingaku. Iya, besok biar pergi aja. Saya nggak mau orang-orang bilang saya pelihara janda. Aku memejamkan mata. Sakitnya menembus sampai dada. Tapi di antara rasa hancur itu, ada sesuatu yang lain muncul. Kecil, tapi nyata. Rasa ingin membuktikan. Rasa ingin bangkit. Aku tahu, mulai besok hidupku nggak akan sama lagi. Aku akan keluar dari rumah ini. Tapi bukan untuk kalah. Aku akan pergi untuk kembali berdiri. Dan entah kenapa, di malam itu aku bisa mendengar suara Raffi di dalam hatiku. Seolah berbisik pelan, kamu bisa, Wulan. Kamu harus bisa. Aku menghapus air mata dan menatap ke arah jendela. Hujan mulai turun, menimpa genteng satu-satu seperti mengetuk. Di balik bunyi itu, ada kekuatan kecil yang mulai tumbuh. Aku nggak tahu bagaimana caranya, tapi aku akan temukan jalan. Dan besok segalanya akan berubah. Aku masih ingat malam sebelumnya. Hujan turun pelan, suara genting seperti mengetuk jendela, dan aku memeluk Arka erat-erat sambil berjanji dalam hati, kalau besok segalanya akan lebih tenang. Tapi ternyata aku salah lagi. Pagi itu, matahari baru naik, sinarnya menerobos tirai tipis kamar. Aku menyiapkan sarapan sederhana. Nasi goreng sisa semalam, telur dadar 1 butir, dan teh manis. Ayo nak, bangun. Ibu buatin sarapan, kataku sambil mengelus rambut Arka. Bocah itu menguap lebar, matanya masih sayu. Ibu nggak tidur ya semalam? Tanyanya. Aku tersenyum kecil. Tidur sebentar kok. Ibu nggak apa-apa. Padahal aku sama sekali belum sempat memejamkan mata. Suara langkah dari arah dapur terdengar keras, diiringi dentingan piring dan suara meja yang dipukul. Aku terlonjak. Lalu suara yang sudah mulai ku kenal muncul lagi, dingin dan tajam. Wulan! Panggilan itu membuat tubuhku kaku. Aku tahu nada itu. Nada yang tak membawa kabar baik. Bu Hartini berdiri di depan meja makan dengan wajah merah padam. Ia menatap ke arahku dan Arka seperti menatap orang asing. Apa-apaan ini? Kamu masih berani masak di dapur saya? Aku meletakkan sendok perlahan. Maaf, Bu. Saya cuma mau buat sarapan buat Arka. Cuma sebentar kok. Tapi beliau malah membentak. Suaranya meninggi. Kamu pikir kamu masih pantas tinggal di sini? Baru kemarin saya bilang beresin barang. Sekarang kamu masih betah juga. Aku menelan ludah mencoba tetap tenang. Saya cuma butuh waktu, Bu. Tolong kasih saya sampai sore. Nanti saya beresin semuanya. Sore? Kamu kira saya punya waktu buat nunggu kamu? Bu Hartini memukul meja dengan keras. Piring bergetar, sendok jatuh ke lantai. Arka terkejut, lalu berdiri di belakangku sambil memeluk pinggangku erat. Nenek, jangan marah ya. Ibu cuma masak buat aku. Bu Hartini menatapnya sekilas, lalu balik menatapku dengan tatapan dingin. Kemas barangmu. Kamu dan anakmu keluar dari rumah ini sekarang juga. Suaranya menggema sampai ke ruang tamu.
Ternyata di sana sudah ada beberapa keluarga yang datang untuk tahlilan pagi. Mereka menatap kaget, beberapa mencoba menenangkan, tapi tak ada yang berani bicara terlalu jauh. Bu, tolong. Jangan di depan orang banyak, kataku lirih, mencoba menjaga sisa harga diri. Tapi beliau malah menunjuk pintu dengan kasar. Kenapa enggak? Biar semua tahu kamu memang enggak tahu diri. Suami udah mati, masih betah numpang di rumah orang. Aku menatapnya tak percaya. Saya enggak numpang, Bu. Ini rumah Raffi juga. Saya masih istrinya. Istrinya? Iya dulu. Sekarang dia udah enggak ada. Dan kamu cuma beban. Air mataku jatuh tanpa bisa kutahan. Aku meremas tangan Arka kuat-kuat. Bocah itu mulai menangis, wajahnya merah dan ketakutan. Nenek jahat! Ini rumah ayah, teriaknya spontan. Suasana langsung tegang. Semua mata kini tertuju ke anakku yang masih kecil itu. Tapi Bu Hartini malah makin tersulut. Diam kamu! Bentaknya sambil menatap tajam. Ayahmu udah mati. Rumah ini milik saya. Bu jangan ngomong begitu di depan Arka. Pintaku pelan. Dia masih kecil. Dia nggak ngerti. Justru karena dia kecil makanya harus diajarin dari sekarang. Supaya tahu siapa yang berhak dan siapa yang enggak. Bu, tolong, jangan begini. Saya nggak akan lama. Saya cuma butuh tempat sampai saya bisa cari tempat baru. Tempat baru? Kamu pikir saya percaya? Kamu cuma cari alasan buat tetap di sini, hidup gratis, makan gratis, bikin saya repot tiap hari. Saya udah cukup sabar, Wulan. Tangannya gemetar, tapi suaranya tetap lantang. Orang-orang mulai bisik-bisik. Aku bisa mendengar suara lirih di belakang. Kasihan ya, baru seminggu ditinggal suami udah diusir. Ya ampun, ibunya tega banget. Tapi tak satu pun berani menghentikan. Aku tahu percuma melawan. Aku tahu kalau aku bertahan, hanya akan membuat semuanya semakin buruk. Aku menatap Arka, lalu menunduk pelan. Baik, Bu. Kalau itu memang maunya ibu, saya pergi. Sekarang juga. Boleh saya beresin barang dulu? Cepat! Katanya kasar. Aku menggandeng Arka ke kamar. Bocah itu menatapku dengan wajah bingung. Bu, kita mau kemana? Aku menarik napas panjang. Nggak tahu, Nak. Tapi yang penting kita pergi dulu dari sini. Arka menggeleng keras. Aku nggak mau. Ini rumah kita. Di sini ada baju ayah, ada tempat tidur ayah. Tangisnya pecah. Aku berlutut di hadapannya, memegang kedua pipinya. Dengar ya, Nak. Kadang orang dewasa juga bisa jahat. Tapi kita nggak boleh ikut jadi jahat. Ibu janji, nanti kita bakal punya rumah sendiri. Rumah yang nggak akan ada yang bisa usir kita lagi. Arka menatapku lama, lalu memelukku sambil menangis. Aku pengen ayah balik, Bu. Aku tak sanggup menjawab. Sambil menahan isak, aku memasukkan pakaian seadanya ke dalam tas. Cuma 2 potong baju, beberapa mainan kecil Arka, dan foto keluarga. Itu saja yang bisa kubawa. Dari luar kamar, suara Bu Hartini masih terdengar. Ayo cepat, jangan pura-pura nangis di dalam. Aku menatap langit-langit kamar terakhir kali. Tempat itu sudah bukan rumah, hanya bangunan yang menampung kenangan. Saat kami keluar, semua keluarga yang tadi datang menatap kami. Tak ada satupun yang berani bicara. Aku berjalan pelan, menggandeng Arka, melewati ruang tamu yang dulu jadi tempat kami tertawa bersama Raffi. Di sana masih ada kursi favoritnya, majalah yang belum sempat dibuang, dan gelas teh yang dulu sering kupakai untuknya. Hatiku perih, tapi langkahku tak berhenti. Di depan pintu, Bu Hartini berdiri dengan tangan di pinggang. Pergi, dan jangan pernah balik lagi ke rumah ini. Katanya keras. Aku menatapnya sebentar. Baik, Bu, tapi saya cuma mau bilang satu hal. Ia menatap curiga. Apa? Aku menarik napas dalam. Terima kasih. Apa? Kalau ibu nggak sekejam ini, mungkin saya nggak akan belajar berdiri sendiri. Ia terdiam sesaat, lalu menepis ucapanku dengan tawa sinis. Sudah, pergi sana. Jangan sok kuat. Aku menatap Arka, lalu melangkah keluar dari rumah itu. Matahari terasa menyengat, tapi hawa dingin menyusup ke dada. Di belakangku, suara pintu tertutup keras. Aku berhenti sebentar di depan gerbang, menatap papan nama keluarga yang masih tertulis nama Raffi. Selamat tinggal, Vi, bisiku dalam hati. Aku bawa anakmu, aku jaga dia, seperti janjiku dulu. Arka menarik tanganku. Bu, kita mau kemana sekarang? Kemanapun yang penting jauh dari sini, jawabku pelan. Kami berjalan pelan di pinggir jalan, tanpa arah. Orang-orang menatap, mungkin kasihan, mungkin hanya penasaran. Aku tak peduli. Yang kupikirkan hanya satu. Bagaimana caranya bertahan hidup mulai hari ini. Tapi di dalam hati ada satu hal kecil yang tumbuh, tekad. Aku tak tahu dari mana datangnya, tapi aku merasakannya kuat. Aku harus buktikan bahwa perempuan yang dibuang bukan berarti perempuan yang kalah. Dan saat itu, di tengah panas matahari dan rasa perih di dada, aku sadar.
Hidupku baru saja dimulai lagi dari nol. Namun aku tak tahu, langkah pertama itu akan membawaku ke jalan panjang yang tak pernah kuduga. Kasur tipis, atap bocor, dan suara tikus di langit-langit jadi pengantar tidur malam itu. Wulan duduk di tepi ranjang, memeluk Arka yang sudah lelap. Bau lembab dari tembok kos membuat dada sesak. Tapi tak ada pilihan lain. Tempat ini satu-satunya yang bisa ia sewa dengan sisa uang yang ada. Ia menatap foto Raffi di layar ponsel. Cahaya redupnya memantul di mata. Aku bakal buktiin, Vi. Aku nggak selemah yang mereka kira. Bisiknya lirih, seolah arwah suaminya masih bisa mendengar. Angin malam berhembus dari jendela bolong. Tirai lusuh bergoyang, menyingkap pandangan ke jalan kecil yang ramai oleh suara motor dan anak muda nongkrong. Dunia terus berjalan, tapi hidup Wulan seperti berhenti di tempat. Ia teringat saat Raffi dulu mengelus kepalanya setiap kali ia mengeluh. Selama aku ada, kamu nggak bakal kekurangan, katanya waktu itu. Kini janji itu hanya jadi gema di kepala, mengiringi rasa rindu yang menyesakkan. Pagi harinya, Wulan bangun dengan mata sembab. Arka masih tidur, memeluk boneka kecil pemberian ayahnya. Ia berdiri, menatap cermin retak di dinding. Rambut berantakan, wajah pucat, tapi matanya menyala. Aku harus mulai dari nol, gumamnya. Ia membuka kotak kecil di tas. Kalung emas, 2 cincin, dan sepasang anting pemberian mertua dulu. Semua dijual, kecuali cincin kawin di jarinya. Yang ini biar tetap di sini. Buat pengingat, katanya pelan sambil menatap logam itu. Ia berjalan ke toko emas pinggir jalan. Pemilik toko, seorang pria tua berkacamata tebal, menatap perhiasan di tangannya. Saya kasih segini aja ya, Bu. Barang udah lama, katanya. Wulan mengangguk tanpa banyak bicara. Ia tahu harga itu tak seberapa, tapi cukup buat bertahan. Saat keluar dari toko, matanya menatap ke langit. Awan mendung menggantung, dan ia menarik napas panjang. Mulai hari ini aku kerja apapun, asal Arka bisa makan. Siangnya, Wulan berkeliling mencari pekerjaan. Di warung nasi, di toko pakaian, di laundry, semuanya menolak. Nggak ada lowongan, kata mereka dengan wajah datar. Ia pulang dengan langkah gontai. Arka menatap ibunya dengan polos. Bu, nanti malam kita makan apa? Wulan tersenyum lemah, membelai rambut anaknya. Makan mie ya nak, yang penting kenyang. Malam datang. Hujan turun deras, menetes lewat celah atap. Wulan duduk di lantai, menambal ember bocor. Suara hujan menutupi tangis kecil yang ia tahan. Di sudut kamar, Arka menggambar di kertas lusuh. Bu, nanti kita bisa punya rumah lagi nggak kayak dulu? Tanyanya polos. Wulan terdiam. Ia ingin menjawab iya, tapi lidahnya keluh. Ia hanya mengangguk, meski dalam hati tak yakin kapan hal itu akan terjadi. Beberapa hari berlalu. Wulan mulai bekerja sebagai penjaga warung kecil milik seorang janda tua bernama Bu Rani, tak jauh dari kos. Upahnya kecil, tapi cukup untuk membeli beras dan susu bubuk. Kamu janda muda ya? Tanya Bu Rani suatu sore sambil menyapu lantai. Wulan menunduk. Iya Bu, suami saya meninggal 2 minggu lalu. Turut berduka ya nak, hidup ini keras. Tapi jangan nyerah, banyak yang lebih susah dari kita, kata Bu Rani sambil menepuk bahunya. Wulan tersenyum tipis. Ia merasa sedikit hangat, seolah kata-kata itu jadi selimut di tengah dinginnya kenyataan. Suatu malam, saat warung sudah tutup, seorang pelanggan lama datang. Pria itu mengenakan jaket kulit. Wajahnya tegas tapi matanya menyimpan sesuatu yang samar. Bu Rani mana? Tanyanya. Sudah pulang mas, jawab Wulan. Pria itu menatapnya cukup lama, lalu tersenyum kecil. Oh, kamu yang bantu jaga ya? Sendirian di sini malam-malam? Wulan menunduk, mencoba tetap sopan. Iya, sebentar lagi saya mau pulang juga. Pria itu mengangguk, meninggalkan uang di meja. Buat jaga malam. Jangan takut sama hujan. Lalu ia pergi. Sepulangnya ke kos, Wulan melihat Arka sudah tidur. Ia menatap wajah anaknya, lalu menatap foto Raffi yang masih tergantung di dinding. Vi, dunia ini kejam, tapi aku nggak boleh kalah, katanya pelan. Suaranya gemetar tapi matanya tajam. Ia tahu perjuangan baru saja dimulai. Beberapa hari berikutnya, masalah datang lagi. Pemilik kos, seorang ibu cerewet bernama Bu Rukia, mengetuk pintu. Wulan, maaf ya. Tapi bulan depan harga kos naik. Semua penghuni udah saya kasih tahu, katanya ketus. Wulan kaget. Tapi Bu, saya baru pindah seminggu. Bisa ditunda dulu? Bu Rukiah menggeleng. Saya juga butuh makan, nak. Kalau nggak sanggup, ya cari tempat lain. Pintu ditutup keras. Wulan terduduk lemas. Ia merasa seperti dijepit dari segala arah. Malam itu, Wulan menangis diam-diam. Ia tak mau Arka dengar, tapi bocah itu bangun dan mendekat, memeluknya dari belakang. Bu, aku nggak apa-apa kok tidur di mana aja. Yang penting sama ibu.
Kalimat itu menembus dada Wulan seperti pisau. Ia membalik, memeluk Arka erat. Maaf ya nak, ibu belum bisa bikin kamu bahagia. Arka menggeleng. Aku udah bahagia bu, soalnya ibu gak ninggalin aku. Air mata Wulan jatuh di pipi anaknya. Pagi harinya, Wulan melihat dirinya di cermin lagi. Wajahnya masih sama, tapi kali ini ada tekad yang lebih kuat. Ia teringat lagi pada kata-katanya di malam pertama di kos itu. Aku bakal buktiin, Vi. Dan itu kini jadi mantra di kepalanya. Ia tak mau menyerah. Ia tahu, ada hal-hal yang harus ia korbankan untuk bertahan. Siang itu, Bu Rani menawarinya tambahan kerja. Kalau kamu mau, bisa bantu bersihin rumah saya juga. Tambahan sedikit, tapi lumayan. Wulan langsung mengangguk. Saya mau bu, hari-harinya makin padat. Ia berangkat pagi, pulang malam, tapi setiap kali melihat Arka tertidur lelap, lelahnya terasa terbayar. Meski begitu, bayang-bayang kesulitan belum pergi. Uang tabungannya menipis, dan harga kos baru akan naik minggu depan. Suatu malam ketika ia menutup warung, pria jaket kulit itu muncul lagi. Masih kerja sampai malam? Tanyanya. Iya mas, nggak bisa milih, harus cari uang. Jawab Wulan datar. Pria itu menatapnya lama, lalu berkata, kalau butuh tempat tinggal sementara, saya punya kamar kosong di kontrakan. Aman, nggak jauh dari sini. Wulan terdiam. Ia tahu tawaran seperti itu bisa berarti apa saja, tapi pikirannya bercampur antara takut, ragu, dan putus asa. Saya pikir-pikir dulu ya mas, katanya pelan. Pria itu tersenyum. Pikirin baik-baik. Kadang pertolongan datang dari arah yang nggak disangka. Wulan berjalan pulang dengan langkah berat. Hujan turun lagi malam itu. Ia memandangi Arka yang tidur nyenyak di kasur tipis. Suara hujan di atap bocor terdengar sama seperti malam-malam sebelumnya. Tapi kali ini, di dada Wulan, muncul rasa yang berbeda. Antara lelah, marah, dan nekat. Ia menatap langit-langit, bergumam sendiri. Kalau dunia nggak mau kasih aku tempat, aku bakal rebut sendiri. Kalimat itu bergema dalam kepalanya, seperti janji baru. Dan di luar sana, kilat menyambar menandai malam yang tak akan sama lagi bagi Wulan. Suara hujan malam itu masih sama seperti malam-malam sebelumnya, menetes pelan dari atap bocor yang sudah ditambal dengan kain bekas. Tapi kali ini, ada sesuatu yang berbeda di kamar kos kecil itu. Wulan sedang membongkar koper lamanya, mencari kain bersih untuk alas meja. Di antara tumpukan baju dan buku, ia menemukan satu buku lusuh dengan sampul berwarna coklat. Tepiannya sudah sobek, dan baunya seperti kertas lama yang lembab. Ia membuka perlahan, dan di sana tertulis dengan tulisan tangan yang ia hafal betul. Tulisan Raffi. Resep soto ayam kampung, untuk jualan nanti. Tangannya gemetar. Ia membuka lembar berikutnya, dan menemukan catatan-catatan lain. Resep sambal bawang, resep tempe bacem, resep ayam rica, dan di bawahnya ada coretan kecil. Makanan yang bikin orang pulang lagi. Wulan menatap tulisan itu lama sekali. Air matanya menetes tanpa sadar. Vi, kamu memang udah siapin semua ya? Seolah tahu aku bakal butuh ini. Bisiknya pelan. Malam itu ia tidak tidur. Ia duduk di lantai, membaca satu persatu resep peninggalan suaminya. Tangannya sesekali menyentuh tinta yang sudah pudar. Setiap catatan seolah membawanya kembali ke masa lalu. Ke dapur rumah mereka dulu. Tempat Raffi suka bereksperimen dengan bumbu sambil bercanda. Kalau nanti usaha ini jalan, kamu yang jaga kasir, ya, kata Raffi waktu itu. Wulan hanya tertawa. Kasirnya cerewet loh. Sekarang, tawa itu cuma tinggal kenangan. Tapi kenangan itulah yang menghidupkan kembali semangatnya malam itu. Pagi menjelang, Wulan memutuskan. Ia akan mencoba. Dengan sisa uang hasil jual perhiasan, ia beli ayam, bumbu dapur, dan plastik kemasan. Ia bahkan meminjam panci besar dari Bu Rani. Kamu mau masak banyak gitu? Buat apa, Lan? Tanya Bu Rani heran. Buat jual, Bu. Saya mau coba jualan soto, resep dari almarhum suami. Jawab Wulan sambil menunduk. Bu Rani menatapnya sejenak, lalu tersenyum kecil. Kalau begitu semoga laris ya. Tapi jangan lupa makan juga, jangan semua dijual. Wulan mengangguk. Hatinya hangat. Siang itu aroma soto memenuhi kamar kos. Arka duduk di lantai, memegang kipas kecil, membantu meniup arang untuk sambal. Bu, ini baunya enak banget, katanya dengan mata berbinar. Wulan tersenyum. Keringat menetes di pelipis. Iya anak, ini resep dari ayah. Kita jual ya, biar bisa bayar kos bulan depan. Arka mengangguk semangat. Wulan membungkus soto dalam wadah plastik seadanya, lalu memotret dengan ponselnya yang layar retak.
Ia unggah ke status WhatsApp, soto ayam kampung resep almarhum suami. Buatan sendiri, halal dan nikmat. Bisa pesan lewat WA, bisa juga ambil di kos. Tak lama, pesan pertama masuk. Tetangga kos di sebelah, Mbak Tika, menulis, "Coba 2 bungkus ya Mbak Wulan." Itu pesanan pertama. Hari pertama, cuman laku 2 bungkus. Tapi Wulan tetap bersyukur. Setidaknya ada yang percaya dulu, katanya sambil menatap panci yang masih setengah penuh. Malamnya, ia makan soto sisa dagangan bersama Arka. "Bu, ini enak banget. Pasti besok laku lebih banyak," kata Arka polos. Wulan tersenyum, meski matanya berkaca-kaca. "Amin, nak, amin." Hari kedua, pesanan bertambah jadi 5 bungkus. Mbak Tika bantu promosi di grup kos. "Sotonya Wulan enak banget, bumbunya pas," tulisnya. Dari situlah mulai ada ojek online datang, pesan lewat chat. Wulan kaget, tapi senang bukan main. Ia masak lebih banyak, sambil terus mengingat setiap langkah dari tulisan Raffi. "Kuah harus dididihkan pelan, jangan terburu." Rasa itu datang dari sabar. Setiap kali membaca catatan itu, Wulan seperti mendengar suara Raffi di kepalanya, lembut dan menenangkan. Malam ketiga, ia sudah kehabisan bahan. Uang hasil jualan dipakai lagi untuk belanja ke pasar. Ia berjalan kaki sambil membawa kantong plastik besar. Di perjalanan, seorang pedagang sayur bertanya, "Mau buka warung, Mbak?" Wulan tersenyum. "Belum, Bu. Baru jualan kecil-kecilan." Pedagang itu mengangguk. "Kalau gitu semoga jadi besar ya." Kata-kata sederhana itu membuat langkahnya terasa lebih ringan. Hari keempat, pesanan semakin ramai. Ada pelanggan dari luar kos, ada yang kirim ojek, bahkan ada yang datang langsung ke kamar kos. Wulan sibuk dari pagi sampai siang. "Bu, ini rame banget!" teriak Arka yang membantu membungkus. "Iya, nak. Hati-hati ya, jangan tumpah." Bu Rani lewat, menengok dari luar. "Nah, bener kan saya bilang, kalau masak dari hati, pasti laku," katanya sambil tertawa. Wulan mengangguk sambil terus mengaduk kuah di panci besar. "Iya, Bu. Mungkin Raffi juga ikut bantu dari atas." Hari kelima, ia sudah mulai punya pelanggan tetap. Salah satu pelanggan, seorang pria yang dulu sempat menawarkan kontrakan kosong, datang lagi. "Sotonya masih ada, Mak Wulan?" tanyanya sopan. "Masih, Mas. Tapi tinggal 2 bungkus." Pria itu tersenyum. "Ambil 2-duanya deh. Saya suka sotonya, rasanya kayak masakan rumah." Wulan mengangguk sambil membungkus cepat. Setelah pria itu pergi, ia menatap pintu yang menutup perlahan. "Masakan rumah," gumamnya. Kata itu seperti menyentuh sesuatu di dalam dirinya. Rumah yang dulu hangat kini cuma tinggal ingatan. Tapi mungkin, lewat soto ini, ia bisa membangunnya kembali. Sedikit demi sedikit. Hari ke-6, dagangannya makin cepat habis. Arka mulai bangga pada ibunya. "Bu, teman-teman kos bilang ibu hebat. Ibu bisa masak sendiri, jual sendiri, semuanya sendiri." Wulan tertawa kecil. "Enggak sendiri, nak. Ada kamu yang bantu. Ada ayah yang ninggalin resep." Arka memeluk ibunya dari belakang. "Ayah pasti bangga, Bu." Wulan menatap panci yang mendidih. "Semoga, nak, semoga." Hari ke-7, sesuatu yang berbeda terjadi. Sejak pagi, pesanan terus masuk. Ia bahkan tak sempat sarapan. Keringat bercucuran. Dapur kecil di pojok kos berubah jadi seperti warung beneran. Arka sibuk mencatat pesanan, menyalakan kipas, dan membantu membungkus. Bau harum soto memenuhi udara sampai ke lorong. Beberapa penghuni kos keluar, penasaran. "Wulan, baunya bikin lapar nih," teriak salah satu. "Sebentar ya, masih panas," jawab Wulan sambil tertawa kecil. Jam makan siang, semua dagangan habis. Tak tersisa satu pun. Wulan menatap panci kosong di hadapannya, lalu duduk pelan di lantai. Tangannya gemetar karena lelah, tapi matanya berbinar. Ia menatap cincin di jarinya, lalu menatap foto Raffi di ponsel. "Raffi, aku mulai bisa berdiri lagi," katanya pelan. Bibirnya tersenyum, tapi air mata mengalir pelan. Namun sore itu, ketika ia baru selesai membereskan dapur, seseorang mengetuk pintu. Suara keras dan tergesa. "Mbak Wulan." "Mbak Wulan!" Wulan membuka pintu. Seorang ojek online berdiri di depan dengan wajah tegang. "Mbak, tadi saya ngantar soto ke rumah pelanggan di blok seberang. Katanya mereka minta Mbak ke sana langsung. Ada urusan penting." Wulan mengernyit. "Urusan apa ya?" "Tadi mereka nggak bilang, cuma nyuruh Mbak datang cepat. Katanya soal pesanan besar." Wulan saling pandang dengan Arka. Ia merasa jantungnya berdetak lebih cepat. Pesanan besar bisa jadi peluang, tapi juga bisa jadi awal dari sesuatu yang belum ia duga. Ia menatap panci yang baru saja dicuci, lalu menatap foto Raffi lagi. "Vi, kalau ini jalan baru buat aku, semoga aku siap nerimanya."
Ia meraih tas kecil dan menggenggam tangan Arka. Ayo nak, kita lihat siapa yang nyari ibu. Dan di luar sana, langit mulai gelap. Hujan turun pelan, sama seperti 7 malam lalu. Malam ketika Wulan bersumpah akan bangkit. Tapi kali ini, entah kenapa udara terasa lebih berat. Ada sesuatu yang menunggu di ujung langkahnya. Sesuatu yang akan mengubah arah hidupnya lagi. Bersambung ke bab 5, 7 hari sudah Wulan membuktikan bahwa dirinya bisa berdiri sendiri. Usahanya yang dimulai dari dapur kos kecil kini makin dikenal orang. Setiap pagi, aroma soto dari kamarnya sudah tercium sampai ujung gang. Ojek online datang silih berganti. Di depan pintu kos, sering terlihat antrean singkat orang yang ingin pesan langsung. Arka bahkan mulai punya kebiasaan baru, berdiri di depan pintu sambil memanggil, "Soto Wulan." Masih hangat, suaranya membuat tetangga tersenyum. Tapi seperti biasa, semakin terang cahaya, semakin panjang pula bayangannya. Hari itu, Wulan sedang menyiapkan kuah di panci besar saat Bu Rani datang membawa piring kosong. "Wulan, nitip 2 bungkus lagi ya, tadi cucuku minta tambah," katanya sambil tersenyum. "Iya Bu, bentar lagi matang." Wulan tetap sopan tapi matanya lelah. Ia tahu, di belakang senyum-senyum kecil beberapa orang, sudah mulai ada bisikan yang lain. Bukan lagi pujian, tapi tudingan. Sore itu, 2 ibu-ibu di ujung gang berbicara pelan, tapi cukup keras untuk terdengar. "Cepet banget ya Bu, baru beberapa minggu udah rame gitu. Janda mana ada yang bisa segitu tanpa bantuan?" "Iya, dengar-dengar sih ada yang sering nganterin bahan laki-laki muda. Katanya bantu ngutangin juga." "Ah, jangan-jangan." Mereka tertawa kecil sambil menutup mulut. Wulan lewat di belakang mereka sambil membawa kantong belanjaan. Ia mendengar jelas tapi pura-pura tidak. Namun, langkahnya tiba-tiba terasa berat. Sesampainya di kamar kos, Arka menyambut dengan semangat. "Bu, tadi ada yang order lewat WA lagi. Katanya mau pesan 20 bungkus buat acara kantor." Wulan tersenyum. "Syukurlah nak, tapi nanti bantu ibu bungkus ya." Arka mengangguk, lalu memeluk ibunya dari belakang. "Bu, nanti kalau usaha kita besar, kita bisa beli rumah, ya." Wulan diam sejenak. "Iya nak, kita pasti bisa. Tapi pelan-pelan, ya." Dalam diam, Wulan memandangi cincin kawin di jarinya. Ia tahu, semua ini hasil kerja keras, bukan belas kasihan siapapun. Tapi dunia tidak selalu percaya pada keringat, apalagi kalau yang bekerja itu seorang janda. Keesokan harinya, gosip itu mulai menjalar lebih jauh. Di warung depan gang, beberapa orang sedang membicarakannya lagi. "Tahu nggak? Kemarin saya lihat Wulan dijemput cowok, naik mobil putih," kata seorang wanita berkerudung ungu. "Masa sih? Mobil putih? Jangan-jangan pacar barunya. Ih, janda cepat banget move on." Mereka tertawa, tapi saat Wulan lewat sambil membawa tas belanja, mendadak mereka terdiam. Ia hanya tersenyum tipis lalu terus berjalan. Tapi dalam hatinya terasa panas. Malamnya Wulan merenung di dapur kecil. Ia duduk di lantai, memegang panci kosong yang sudah mengering. "Vi, dulu kamu juga sering dengerin omongan orang ya, tapi kamu selalu bilang, 'Biarin, selama kita nggak nyakitin siapapun.'" Gumamnya pelan. Ia menatap foto Raffi di dinding yang mulai pudar warnanya. "Aku coba Vi, aku tahan. Tapi kadang capek juga dituduh yang enggak-enggak." Tak lama, ponselnya berdering. Nomor tak dikenal. "Halo?" Wulan menjawab pelan. Suara di seberang terdengar nyaring, penuh nada sinis. "Wulan ya? Ini Bu Hartini." Jantung Wulan langsung berdegup. "Iya Bu, ada apa? Aku dengar kamu sekarang jualan soto. Laris banget ya. Hebat juga janda kayak kamu bisa sukses cepat gitu." Nada suaranya jelas bukan pujian. Wulan diam beberapa detik. "Iya Bu, alhamdulillah. Saya cuma usaha kecil-kecilan buat Arka. Tapi ya, orang kampung tuh banyak ngomong Lan. Katanya kamu dibantu laki-laki. Jangan-jangan kamu udah lupa sama Raffi ya?" Wulan menggenggam ponselnya erat. "Bu, saya nggak lupa sama Raffi. Semua ini justru karena saya mau jaga warisan dia." "Warisan? Jangan ngaku-ngaku. Semua yang Raffi punya udah saya jual buat bayar hutang-hutangnya. Kamu tuh hidup dari mana sekarang?" "Jangan-jangan..." Wulan memotong dengan suara bergetar. "Bu, saya kerja. Saya masak, jual, antar sendiri. Saya nggak minta apa-apa dari ibu. Tapi kalau ibu cuma mau ngomong jelek, saya mohon, jangan bawa nama Raffi lagi." Di seberang, Bu Hartini tertawa sinis. "Berani kamu ngomong begitu sama saya? Kamu pikir kamu siapa? Janda miskin yang sok bangkit?" Wulan menutup mata, menahan air mata. "Saya ibu dari anak Raffi, Bu. Dan saya nggak akan biarin siapapun hina itu." Lalu sambungan telepon itu terputus. Malam itu, Wulan duduk lama di lantai,
diam tanpa kata. Arka datang menghampiri, memeluknya dari belakang. "Ibu kenapa?" Wulan tersenyum menahan tangis. "Enggak apa-apa nak, ibu cuma kangen ayah." Arka ikut duduk menatap foto ayahnya. "Ayah pasti bangga sama ibu." Kata-kata itu sederhana, tapi cukup membuat hati Wulan sedikit tenang. Ia mengusap rambut Arka pelan. "Terima kasih nak, ibu butuh dengar itu." Keesokan paginya, meski hatinya masih berat, Wulan tetap bekerja. Ia masak lebih awal, menyiapkan bumbu dengan hati-hati. Setiap kali aroma kuah menguar, semangatnya tumbuh lagi. Tapi di luar sana, bisikan-bisikan makin nyaring. Katanya tuh, Wulan dikasih modal sama cowok kaya. Ujar seorang ibu sambil menjemur pakaian. Lah ya, dulu nggak punya apa-apa, sekarang bisa punya motor buat antar pesanan. Aneh kan? Wulan mendengar semua dari jendela kecil kamarnya. Ia memejamkan mata, menghela napas panjang. Dalam hatinya, ia berkata pada diri sendiri, "Aku nggak akan marah. Aku nggak akan balas. Aku cuma akan buktikan lewat kerja." Sore itu, ia mengantarkan pesanan ke sebuah rumah pelanggan baru di kompleks sebelah. Di sana seorang wanita muda menyapanya ramah. "Mbak Wulan ya? Wah, saya suka banget soto mbak, enak banget. Besok saya pesan lagi, ya." Wulan tersenyum tulus. "Terima kasih mbak. Saya senang kalau suka." Wanita itu menatapnya dengan kagum. "Saya dengar mbak jualan sendiri ya. Hebat banget." Wulan tertawa kecil. "Iya, sendirian. Tapi ya gitu, banyak yang salah paham." Wanita itu mengangguk. "Biar aja mbak. Orang ngomong apapun, nggak akan bikin kita jatuh, asal kita nggak nyerah." Kata-kata itu seperti hembusan angin yang mendinginkan hati Wulan. Ia mengangguk pelan. "Iya mbak, makasih." Malamnya, ia menulis di catatan kecil di dekat tempat tidur. "Besok tambah menu baru. Harus terus maju." Ia menatap tulisan itu lama, lalu menatap foto Raffi. "Vi, kalau kamu lihat aku sekarang, kamu pasti tahu kan? Aku masih pegang janji kita." Namun di tengah malam, ketika semua sudah tidur, ada pesan masuk ke ponselnya. Nomor tak dikenal lagi. Pesannya singkat, tapi membuat jantung Wulan berdetak kencang. "Kalau kamu masih punya harga diri, datang ke rumah besok pagi. Ada hal yang harus kamu lihat." Tidak ada nama pengirim, tapi Wulan tahu betul gaya bicaranya. Itu dari Bu Hartini. Tangannya gemetar saat meletakkan ponsel di meja. Matanya menatap kosong ke arah jendela yang terbuka, angin malam masuk membawa udara dingin. Arka masih tidur pulas di sebelahnya, wajahnya tenang. Wulan membelai pipi anaknya pelan. "Mama, apalagi ibu mertua itu? Apa belum cukup dia menghina aku di depan anakku sendiri?" Gumamnya lirih. Ia terdiam lama, menatap langit-langit kamar yang retak. Dalam hatinya muncul dua pilihan. Diam dan biarkan semuanya lewat, atau datang dan hadapi langsung. Tapi satu hal yang ia tahu, setiap kali ia berdiam, orang-orang makin berani menindih harga dirinya. Dan kali ini, Wulan tahu, mungkin ia harus berdiri bukan hanya untuk dirinya sendiri, tapi juga untuk Arka. Pagi besok pasti tidak akan tenang. Tahun itu. Tapi Wulan sudah siap. Ia menatap cincin di jarinya lagi dan berbisik lirih, "Raffi, temani aku besok. Aku nggak tahu apa yang nunggu di sana, tapi aku harus kuat." Angin subuh mulai masuk lewat jendela. Wulan menutup matanya mencoba tidur, tapi pikirannya tak berhenti berputar, menyiapkan kata-kata, menyiapkan hati, menyiapkan diri. Di luar sana, kampung masih sunyi, tapi di dalam dada Wulan badai mulai berputar lagi, badai yang siap ia hadapi esok pagi. Hari ke-7 setelah Raffi meninggal, Wulan kembali berdiri di depan pagar rumah yang dulu menjadi saksi pernikahannya. Rumah besar bercat krem itu masih sama. Hanya saja, kali ini Wulan tidak datang sebagai menantu. Ia datang sebagai seseorang yang telah diusir dari tempat ini. Udara sore terasa berat. Di tangannya Wulan membawa rantang besar berisi makanan tahlilan, resep dari catatan tangan Raffi sendiri. Di dalam mobil mungil hasil jerih payahnya, Arka duduk diam sambil memeluk boneka kecil. "Ibu, kita beneran mau ke rumah nenek?" Tanyanya pelan. Wulan tersenyum, meski hatinya bergetar. "Iya nak, hari ini kita kirim doa buat ayah ya. Biar ayah tahu kita nggak lupa." Arka mengangguk pelan. Matanya masih menyimpan bayangan rumah itu. Dulu, ia sering berlari di halaman depan sambil dipanggil lembut oleh Raffi. Sekarang, rumah itu terasa asing. Begitu Wulan mengetuk pintu, beberapa wajah keluarga langsung muncul. Ada yang kaget, ada yang berbisik pelan. "Itu Wulan ya. Datang juga ternyata. Bawa makanan? Jangan-jangan mau cari perhatian." Bisikan itu terdengar jelas, tapi Wulan tetap menunduk sopan.
Bu Hartini muncul dari ruang tamu, mengenakan kebaya gelap. Wajahnya tegas, tapi matanya sempat terdiam sesaat saat melihat Wulan berdiri di depan pintu dengan pakaian sederhana namun bersih. "Kamu datang ngapain?" "Mau pamer sekarang udah punya mobil." Suaranya dingin, menembus udara sore. Wulan menatapnya dengan tenang. "Enggak, Bu. Saya cuma mau ngirim makanan buat almarhum. Dari hasil usaha saya sendiri." Hening sejenak. Semua mata beralih ke rantang besar di tangan Wulan. Tak ada satu pun yang bicara. Akhirnya, Pak De Hasan, kakak tertua almarhum Raffi, melangkah maju. "Ya sudah, Wulan. Taruh saja di meja. Kita sebentar lagi mau mulai tahlil." Wulan mengangguk pelan, meletakkan rantang itu di meja besar di ruang makan. Aroma masakan langsung memenuhi ruangan. Wangi ayam ungkep dan sambal goreng kentang yang khas buatan Raffi dulu. "Ini resep Raffi, Bu. Waktu masih hidup, dia bilang pengen usaha bareng. Sekarang saya terusin," ucapnya lirih, tapi cukup jelas terdengar. Bu Hartini menatapnya tajam, antara kagum dan gengsi. "Nggak usah sok manis, Wulan. Kalau kamu benar-benar sayang sama anak saya, harusnya kamu nggak ninggalin rumah ini." Wulan menatap lantai, lalu mendongak perlahan. "Saya diusir waktu itu, Bu. Tapi nggak apa-apa. Saya nggak marah. Saya cuma pengen tetap kirim doa buat Raffi. Itu aja." Pak De Hasan menatap keduanya, mencoba menengahi suasana yang mulai panas. Udah. Ini hari ke-7. Jangan ribut di depan orang banyak." Wulan mengangguk hormat. Ia lalu menatap sekeliling. Ada foto pernikahannya dengan Raffi masih tergantung di dinding. Foto yang dulu sempat ia kira akan diturunkan setelah ia pergi. Air matanya nyaris jatuh, tapi ia tahan. Di dapur, beberapa ibu-ibu sedang menyiapkan piring. Salah satu dari mereka, Bu Ratna, menatap Wulan dengan senyum kecil. "Masakan kamu enak, Lun. Tadi aku nyicip dikit. Ini beneran kamu yang masak?" Wulan mengangguk. "Iya, Bu. Saya pakai resep Raffi." "Pantes. Rasanya kayak dulu waktu arisan di sini. Waktu Raffi masih hidup, dia sering masak buat kita." Suara itu membuat dada Wulan sesak. Ia teringat saat-saat Raffi berdiri di dapur, tertawa sambil mengolek sambal. "Kamu tuh, Lun, cuma bisa makan doang. Ayo belajar masak, biar nanti bisa buka warung bareng." Wulan menelan ludah, lalu tersenyum kecil. "Saya udah belajar, Vi," bisiknya dalam hati. Acara tahlilan dimulai. Suara doa bergema mengisi ruang tamu. Wulan duduk di pojokan, memeluk Arka yang mulai mengantuk. Saat semua orang menunduk, matanya menatap satu titik. Nisan kecil di halaman belakang yang terlihat dari jendela. Hatinya seolah berbicara dengan Raffi di sana. "Aku di sini, Vi. Aku datang bukan buat minta belas kasihan. Aku cuma pengen kamu tahu, aku nggak nyerah." Setelah acara selesai, beberapa tamu mulai pamit. Sebagian memberi salam hangat, sebagian hanya menatap dari jauh. Wulan berjalan ke dapur, membereskan rantang kosong. Saat hendak pergi, Bu Hartini tiba-tiba berbicara. "Kamu dapat uang dari mana buat beli mobil?" Dari laki-laki, nada suaranya tajam. Semua kepala menoleh. Wulan berhenti, memutar badan, lalu menatapnya dengan lembut namun tegas. "Dari kerja, Bu. Dari hasil jualan makanan. Dari resep anak ibu sendiri." Hening lagi. Bu Hartini terdiam, tidak bisa membalas. Tapi bibirnya masih bergetar karena gengsi. "Ya sudah. Kalau kamu udah sukses, nggak usah datang-datang ke sini lagi. Rumah ini bukan buat kamu." Wulan tersenyum. "Saya tahu, Bu. Tapi rumah ini pernah jadi tempat saya belajar mencintai. Jadi saya nggak akan lupa. Meskipun saya nggak punya tempat di sini, doa saya tetap buat keluarga ini." Ia menggandeng Arka, melangkah menuju pintu. Pak De Hasan menepuk bahunya pelan. "Wulan, kamu kuat, Nak. Raffi pasti bangga di sana." Wulan hanya tersenyum dan mengangguk. Di luar, langit mulai gelap. Hujan tipis turun. Arka menggenggam tangan ibunya. "Bu Nenek jahat ya?" Wulan berhenti, menunduk, lalu membelai kepala anaknya. "Nenek nggak jahat, Nak. Nenek cuma belum bisa mengerti. Kadang orang yang paling sakit kehilangan, malah jadi paling marah." Arka mengangguk pelan. "Ayah di surga lihat kita ya?" "Iya, Nak. Dan ayah pasti tersenyum sekarang." Mobil kecil itu perlahan meninggalkan halaman rumah besar itu. Dari jendela, Bu Hartini masih berdiri diam, memandangi kepergian menantunya. Di matanya ada kilat emosi yang tak bisa dijelaskan, antara penyesalan dan gengsi yang terlalu tinggi untuk ia akui. Malam itu, saat hujan makin deras, Wulan berhenti di pinggir jalan. Ia menatap ke langit, memejamkan mata sejenak. "Raffi, aku udah balik. Tapi kali ini bukan buat minta tolong. Aku balik buat nunjukin kalau aku bisa." Suara petir menggema pelan. Ia menyalakan mobil lagi, meninggalkan jalan yang kini basah oleh hujan dan kenangan. Tapi di balik langkah tenang itu,
Wulan tak tahu bahwa seseorang dari keluarga Raffi diam-diam merekam kehadirannya tadi sore. Video itu menyebar ke grup keluarga besar. Dan keesokan harinya, nama Wulan kembali jadi bahan omongan. Namun kali ini, bukan karena ia jatuh, tapi karena ia berdiri terlalu kuat. Suasana rumah besar itu masih terasa dingin setelah tahlilan usai. Lantunan doa yang baru saja dibacakan, seolah belum mampu menghapus jarak dan luka di antara mereka. Di ruang tamu, aroma bunga melati bercampur dengan sisa wangi masakan dari rantang milik Wulan. Semua mata tertuju padanya. Wanita yang dulu diusir dengan hinaan, kini kembali berdiri dengan kepala tegak. Wulan masih duduk diam di kursi panjang dekat pintu. Arka bersandar di pangkuannya, matanya mulai sayu, tapi tangannya tetap menggenggam kuat jemari ibunya. Di hadapannya, Bu Hartini menunduk dalam diam, memegangi ujung selendang. Sejenak, hanya suara jam dinding yang terdengar. "Kamu nggak usah datang lagi ke sini," ucap Bu Hartini akhirnya, pelan tapi terdengar di seluruh ruangan. Suaranya bergetar, tidak seperti dulu yang selalu lantang. "Rumah ini penuh kenangan anak saya. Aku belum siap lihat kamu di sini." Wulan menatapnya lembut. "Saya paham, Bu. Saya juga belum siap waktu itu. Tapi hidup nggak selalu nunggu kita siap." Ia menghela napas panjang, lalu berdiri perlahan, membenahi posisi Arka yang tertidur di bahunya. "Saya datang bukan buat buka luka, Bu. Saya cuma pengen ngucapin terima kasih." Semua orang menatapnya bingung. "Terima kasih?" tanya Pak De Hasan. Wulan menatap Bu Hartini lagi. "Iya, Bu. Kalau waktu itu Ibu nggak usir saya, mungkin saya nggak akan belajar bertahan. Mungkin saya nggak akan bisa sekuat ini." Suasana mendadak hening. Suara jangkrik di luar jendela terdengar jelas. Bu Hartini tertegun, matanya berkaca-kaca. Saya cuma marah waktu itu, Lun," katanya lirih. "Saya kehilangan anak satu-satunya. Saya nggak tahu harus nyalahin siapa." "Saya tahu, Bu," jawab Wulan lembut. "Makanya saya nggak pernah marah. Saya cuma berdoa, semoga suatu hari Ibu bisa lihat saya bukan sebagai orang yang merebut Raffi, tapi sebagai orang yang pernah mencintainya dengan sepenuh hati." Kata-kata itu menggantung di udara. Beberapa anggota keluarga terdiam, sebagian menunduk. Tak ada lagi nada sindiran, tak ada lagi tatapan sinis. Yang tersisa hanya keheningan dan rasa malu. Arka tiba-tiba terbangun, mengucek mata. "Bu, kita udah mau pulang?" tanyanya dengan suara serak. Wulan tersenyum lembut, mengangguk. "Iya, Nak. Kita pamit ya, udah malam." Anak kecil itu menatap sekeliling, lalu menatap neneknya. "Nenek, maafin Ibu ya. Ibu nggak jahat." Kalimat polos itu seperti petir yang membelah hati. Bu Hartini spontan menatap cucunya, air matanya menetes tanpa bisa ia tahan. "Arka, nenek yang minta maaf," bisiknya parau. "Nenek udah nyakitin ibu kamu." Ia lalu memandang Wulan. "Saya nggak pantas dimaafin, tapi kalau kamu bisa, tolong maafin saya." Wulan tersenyum, menahan haru. "Saya udah maafin dari lama, Bu. Bahkan sebelum Ibu sadar udah nyakitin saya." Ia menggenggam tangan Bu Hartini, lembut tapi pasti. "Raffi pasti nggak mau kita terus saling salahin. Hidupnya udah selesai, tapi kita masih bisa terusin dengan lebih baik." Tangis pelan terdengar dari sudut ruangan. Para saudara yang menyaksikan percakapan itu tak kuasa menahan air mata. Mereka tahu, inilah momen yang seharusnya terjadi sejak lama. Wulan lalu berpamitan, membawa Arka keluar dari rumah itu. Langkahnya ringan, tapi penuh makna. Di halaman, mobil kecilnya sudah menunggu. Sebelum masuk, ia menatap sekali lagi ke arah rumah itu. Lampu teras masih menyala. Di ambang pintu, Bu Hartini berdiri dengan wajah lembut. Bukan lagi penuh kemarahan seperti dulu. "Hati-hati di jalan, Lun," katanya lirih. "Terima kasih, Bu." Wulan membalas dengan senyum yang hangat. Arka melambaikan tangan kecilnya. "Dah, Nek." Mobil itu melaju perlahan keluar dari gerbang. Suara mesin berpadu dengan deru angin malam yang lembut. Dari balik kaca, Wulan menatap jalan yang dulu ia lewati dengan air mata dan koper kecil.
Sekarang, jalan yang sama menjadi saksi langkah kemenangannya. Di dalam mobil, Arka menatap ibunya penuh kagum. "Bu, ibu hebat banget. Aku bangga sama ibu." Wulan tersenyum, matanya berkaca-kaca. "Ibu nggak hebat, Nak. Ibu cuman belajar dari rasa sakit. Kadang, orang baru tahu dirinya kuat setelah nggak punya pilihan selain bertahan." Mobil terus melaju melewati deretan lampu jalan. Di kepalanya, Wulan kembali teringat malam saat ia diusir dulu. Suara bentakan, rasa malu, dan ketakutan masih terekam jelas. Tapi kini, rasa itu berganti dengan tenang. Ia bahkan bisa tersenyum mengingatnya. "Bu, ayah di surga lihat kita nggak?" "Ya?" tanya Arka tiba-tiba. "Lihat, Nak," jawab Wulan. "Dan ayah pasti bangga. Karena ibu nggak menyerah, dan kamu juga selalu kuat." Arka tersenyum puas. Ia bersandar di kursinya dan perlahan tertidur. Wulan menatap jalan panjang di depan. Lampu-lampu kota berkelip seperti bintang. Ia merasa bebas, bukan karena sudah sukses, tapi karena akhirnya ia berdamai dengan masa lalu. Namun jauh di dalam hatinya, ia tahu satu hal. Hidupnya baru saja dimulai. Ketika mobil berhenti di lampu merah, Wulan membuka kaca sedikit. Angin malam menerpa wajahnya lembut. Ia menatap langit, lalu berbisik pelan. "Raffi, aku udah nggak takut, Vi. Aku udah bisa jalan sendiri sekarang." Hujan tipis mulai turun, membasahi kaca depan. Tapi Wulan hanya tersenyum. Di matanya, setiap tetes hujan seperti simbol pembasuh luka. Ia tahu, Tuhan punya cara sendiri membalik keadaan. Perempuan yang dulu diusir, kini kembali dengan harga diri yang utuh. Ia bukan lagi korban, tapi pemenang dari kisahnya sendiri. Di sisi lain, di dalam rumah yang mulai sepi, Bu Hartini duduk di ruang tamu. Di depannya, masih ada sisa rantang kosong dari masakan Wulan. Ia memandangi rantang itu lama, lalu berbisik sendiri, "Maafkan Ibu, Lun. Ibu baru sadar, kamu bukan menantu gagal. Kamu ibu hebat yang membesarkan cucu saya." Air matanya jatuh, menetes ke punggung tangannya. Ia lalu menatap foto Raffi di dinding dan berkata lirih, "Kamu tenang di sana, Nak. Istrimu udah buktiin kalau dia kuat." Kamera imajiner seolah menangkap pemandangan itu. Dua wanita di tempat berbeda, masing-masing meneteskan air mata untuk alasan yang sama, cinta dan penyesalan. Mobil Wulan terus melaju ke arah kota, meninggalkan jejak lampu di jalan basah. Suaranya terdengar lagi, pelan namun penuh makna. Kadang, luka paling dalam justru yang melahirkan kekuatan terbesar. Dan malam itu, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Wulan benar-benar merasa damai. Tapi di layar ponselnya yang tergeletak di dashboard, notifikasi masuk perlahan menyala. Sebuah pesan dari nomor tak dikenal. "Bu Wulan, saya tertarik kerja sama dengan usaha kuliner Ibu. Boleh kita bicara?" Wulan menatap layar itu lama, lalu tersenyum. Mungkin ini awal yang baru, tamat.